Jalan-jalan beli sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari usaha kami, yakni Fruitiva Bars. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Jayanti Eka Diansari, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan, selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi dan Kolaborasi Bisnis, dan rekan-rekan sekalian. Next. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, ada Muhammad Nafi Priano Elgifto, Naila Aprilia, Cinde Kania, dan Fadila Salma. Dan saya sendiri, Fariha Oktania Ramadhani, sebagai moderator. Next. Baik, langsung saja kepada intinya. Latar belakang dan ide usaha dari Fruitiva Bars, yakni kebanyakan pelajar dan mahasiswa itu tidak sempat sarapan karena adanya keterbatasan waktu dan membutuhkan makanan yang praktis sekaligus bergizi. Kemudian, banyak sekali orang yang membutuhkan makanan untuk diet yang tidak mengandung bahan pengawet dan pemanis buatan. Sehingga ide usaha ini muncul seperti Fruitiva Bars ini, karena Fruitiva Bars ini adalah makanan olahan dari oat, madu, buah-buahan segar yang dikeringkan tanpa menggunakan bahan pengawet dan pemanis buatan. Next. Kemudian ada bisnis model kanvas yang akan dipresentasikan oleh rekan saya. Silahkan, Naila Aprilia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai BMC, yaitu disebut dengan bisnis model kanvas yang terdiri dari 9 komponen, yaitu pertama, hubungan pelanggan. Komunikasi dua arah melalui media sosial menanggapi dengan cepat, memberikan penghargaan berupa voucher dan hadiah sebagai bentuk keterikatan emosional agar pelanggan merasa dihargai. Kedua, yaitu channel platform, kita sudah tersedia di Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Yang ketiga, yaitu aktivitas kunci yang terdiri dari dua, aktivitas utama, produksi, pengemasan, promosi, dan distribusi. Keempat, mitra kunci, berupa suplai buah, suplai packaging, dan penyelenggara bazar makanan kampus. Kelima, siklus biaya. Keenam, segmentasi pelanggan. Ketujuh, sumber daya kunci. Kelapan, saluran distribusi. Dan terakhir, kesembilan, yaitu sumber pendapatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, strategi branding dan channel distribusi. Identitas merek dari logo Fruitiva Bar, yakni terdapat warna pink, di mana warna pink ini mewakili buah segar, sehingga memberikan kesan ceria dan manis begitu ya. Kemudian ada warna kuning, di mana warna kuning ini mewakili kandungan dari produk Fruitiva Bars, yakni madu, memiliki makna sebagai sumber energi. Dan warna hijau memiliki makna di mana warna hijau ini memiliki arti kesehatan alami dan kesegaran. Kemudian tipografinya kita menggunakan sans serif di mana sans serif ini terlihat sangat tegas, rapi, dan juga sangat playful atau menyenangkan sehingga memberikan kesan yang ceria. Kemudian ada tagline Healthy Bar, Safe Fruit Bar, di mana tagline ini digunakan untuk mengingat para konsumen bahwa produk kami ini sehat dan juga bermanfaat. Kemudian ada channel distribusi. Channel distribusi ini kami menggunakan media sosial dengan sistem pre-order melalui WhatsApp dan Instagram sebagai pendistribusian produk kami kepada konsumen. Next. Kemudian ada pemasaran digital, akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, pemasaran digital di sini kita tersedia di akun Instagram, serta kita juga membuat konten-konten promosi yang menarik pelanggan maupun konsumen, serta kami membuat poster promosi digital, dan kami mempunyai kemarin bahwa kami mengekspokan produk kami di kampus Universitas Airlangga Fikia, dan media promosi kami juga tersedia di WhatsApp. Baik, Lalu ada selanjut- silahkan. Lalu selanjutnya ada strategi penjualan. Strategi penjualan dari kelompok kami, Fruitiva Bars, yaitu ada dua cara, yaitu secara online dan secara offline. Secara online sendiri, promosi dilakukan secara melalui Instagram, TikTok, dan WhatsApp dengan konten-konten menarik seperti video pembuatan testimoni dan tips-tips sehat yang ada di Fruitiva Bars. Lalu untuk secara online offline-nya sendiri, produk yang dijual langsung di area kampus Universitas Erlangga, terutama di Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam, dan acara Expo Vikia kemarin. Promosi berupa loyalitas pelanggan, memberikan diskon khusus, dan penawaran seperti buy three get one. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada Silakan. Selanjutnya ada evaluasi produk. Jadi selama proses penjualan kami terdapat evaluasi yang mencakup beberapa hal. Yang pertama, terjadi penyelesaian harga dari harga 10.000 menjadi 12.000. Dikarenakan di harga yang sebelumnya masih belum memberikan keuntungan yang cukup bagi kami. Dan yang kedua, produk kami kini menggunakan kemasan standing pouch berwarna putih untuk menjaga kualitas dan memastikan produk tetap berada dalam kondisi yang baik. Yang ketiga, proses pengeringan buah dilakukan lebih lama agar produk lebih awet dan kadar air di dalam buah menjadi berkurang. Dan yang terakhir, ditambahkan varian baru dengan menambahkan coklat rendah gula sebagai inovasi rasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data penjualan. Jadi pada penjualan yang pertama ini, produk kami itu terjual sebanyak 20 pieces, lalu laba kotor kami adalah Rp0, dan laba bersih kami adalah minus Rp25.000. Lalu pada penjualan yang kedua, ini produk kami yang terjual itu sebanyak 30 pieces. Lalu laba kotor kami adalah Rp191.530.000. Lalu laba bersih kami adalah Rp166.530.000. Selanjutnya, penjualan yang ketiga, di sini produk kami itu terjual sebanyak 20 pieces, lalu laba kotor kami itu sebanyak Rp112.300.000, lalu laba bersih kami itu adalah Rp87.300.000. Lalu selanjutnya adalah penjualan yang keempat, di sini produk kami yang terjual itu sebanyak 15 pieces, lalu laba kotor kami adalah Rp40.000, lalu laba bersih kami adalah Rp15.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penjualan kelima, 6, dan ketujuh. Pada penjualan kelima, kami terjual 20 pieces dengan laba kotor kami yaitu Rp123.000, laba bersih kami yaitu Rp98.000. Selanjutnya, pada penjualan ke-6 yang terjual adalah sebanyak 17 pieces dengan laba kotor Rp89.000 dan laba bersih kami sebesar Rp64.000. Selanjutnya, pada penjualan ke-7 yang terjual adalah sebanyak 18 pieces dengan laba kotor Rp85.670 dan laba bersih kami sebesar Rp60.670. Selanjutnya di sini ada kurva penjualan. Jadi di penjualan kami ini dari batch yang pertama sampai dengan yang terakhir atau batch yang ketujuh, itu di sini paling banyak peminatnya itu ada di batch yang kedua. Lalu jika peminatnya itu sedikit ada di batch yang keempat. Seperti itu. Next. Ada refleksi. Refleksi yang pertama yaitu pentingnya perencanaan dan riset pasar yang matang sebelum meluncurkan produk. Yang kedua, memahami kebutuhan dan preferensi konsumen adalah hal yang sangat krusial untuk kesuksesan produk. Yang ketiga, pentingnya kualitas produk yang konsisten. Keempat, manajemen produksi yang baik berpengaruh besar terhadap kepuasan pada pelanggan. Lalu yang kelima, kerjasama tim merupakan kunci kesuksesan dalam berhasilnya suatu bisnis. Tim yang kompak dan saling menghargai kekurangan antar anggota memberikan dampak krusial untuk keberlangsungan bisnis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi keberlanjutan usaha. Jadi di sini kami itu menyesuaikan komposisi agar tekstur barnya itu akan lebih kokoh yang pertama. Lalu yang kedua yakni memperbaiki kemasan agar lebih aman dan juga menarik. Lalu yang ketiga menyusun SOP produksi untuk menjaga konsistensi kualitasnya. Lalu yang keempat melakukan uji coba batch kecil untuk menemukan formula terbaru. Lalu yang kelima menguatkan pemasaran online melalui media sosial. Lalu yang keenam, melakukan pemasaran offline seperti penitipan di warung ataupun kantin. Lalu yang ketujuh, mengembangkan branding melalui logo dan juga label informasi gizinya. Dan yang terakhir adalah mengatur keuangan dengan menghitung HPP dan juga membuat laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas. Baik, itu tadi presentasi dari kami. Frutiva Bar adalah inovasi produk sehat praktis dengan menggunakan bahan alami tanpa pengawet dan menargetkan kalangan pelajar dan mahasiswa serta kalangan sadar akan kesehatan melalui pemasaran media sosial dan luring, sekaligus menjadi produk yang mendukung edukasi makanan sehat. Mari jadikan Frutiva Bar sebagai cemilan sehat dimanapun dan kapanpun. Healthy Bar, say Fruit Bar. Ada cawan di belakang ASI. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.